Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Majum dalam Learning Journal yang ke-8, mata kuliah penulisan berita dan artikel, teman-teman. Nah, baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai pertemuan yang ke-9 ini di Learning Journal yang ke-8, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, ada yang bertanya juga nih, pas seminggu ke belakang itu gak membuat Learning Journal, kemana aja sih katanya? Nah, jadi pas satu minggu ke belakang itu kita tidak membuat learning journal dikarenakan pas minggu kemarin itu kita UTS. Jadi UTS dan tanda tangan, kemudian tidak membuat learning journal. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-9. Yang pertama itu seperti biasa, kita absen terlebih dahulu. Kemudian kami mengulang kembali mengenai materi berita dan artikel. Nah, jadi antara mahasiswa dan dosen itu saling tanya jawab mengenai berita dan artikel. Nah, kemudian ada nasihat juga dari dosen kami mengenai Indonesia itu dijajah oleh 5 hal. Yang pertama itu oleh makanan, yang dimana sering kali kita memakan tetapi kita tidak tahu cara membuat makanan tersebut seperti apa. Sering kali kita, karena Indonesia itu dijajah yang pertama itu oleh makanan, yang kedua itu oleh film. Terkadang kita juga tidak tahu tentang apa yang kita tonton itu apakah layak ditonton oleh kita atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada passion. Nah, seringkali kita melihat, terutama di Indonesia ini, passionnya itu agak ke barat-baratan. Jadi mengikuti passion di luar negeri, sehingga kita sebagai orang muslim tidak layak untuk memakai pakaian yang seperti itu. Contohnya kurang bahan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu tentang fantasi. Nah, yang keempat tentang fantasi, dan yang kelima itu tentang finansial. Nah, itu sedikit sharing mengenai Indonesia itu dijajah oleh 5 hal. Nah, kemudian setelah itu langsunglah kami mempresentasikan progres seberapa jauh berita dan artikel yang kami upload di Instagram itu sudah berapa persen. Nah, yang pertama itu kami mempresentasikan berita dan artikel yang kami yang kami upload di media sosial, dan itu harus yang namanya sesuai 10 berita dan 10 artikel. Nah, kemudian sudah mempresentasikan tadi berita dan artikel, langsunglah kami kami menjelaskan tentang progres artikel jurnal kami yang akan dipublish di Sinta, baik itu Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Jadi untuk progresnya itu kebanyakan baru sampai hasil pembahasan. Ada juga yang judul juga, dan ada juga yang sudah sampai submit. Jadi hanya satu kelompok doang. Nah, kemudian selesai dari situ, dosen kami memberikan materi terkait teknik menulis opini feature di media massa. Nah, pasti teman-teman pada yang namanya penasaran teknik menulis opini dan feature itu di media massa kayak gimana sih? Nah, saya akan membahasnya. Nah, jadi teman-teman, kita harus memahami tentang opini terlebih dahulu. Seringkali kita tapi seringkali kita mendengar tentang apa itu opini dan feature. Apa itu opini? Apa itu feature? Apa itu feature? Nah, jadi opini itu merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap personal yang berkembang di masyarakat, dan ditulisnya itu dengan bahasa ilmiah populer. Kemudian contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara yang korupsi, bencana yang mendera, dan lain sebagainya. Itu opini. Kemudian apa itu feature? Nah, feature juga merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Nah, dalam istilahnya itu surat kabar feature disebut juga berita atau soft news. Nah, contohnya itu seperti berita di balik musibah bencana, terus kisah penjual daun jati, kisah penjual es, dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian rambu-rambu dalam penulisan artikel. Nah, walaupun persoalan dapat dituliskan bentuk opini, ada juga yang harus diperhatikan. Yang pertama itu persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua itu masalah ditulis tidak menghasut dan mengadu domba atau memfitnah. Kemudian yang selanjutnya itu ada teknik menulis opini. Iya, menulis opini, artikel opini. Yang pertama itu kita harus yang namanya ada masalah yang harus ditulis. Kemudian lengkapi masalah dengan bahasa pustaka. Kemudian bagi penulis pemula itu didiskusikan masalah dengan teman. Jadi kita harus mendiskusikan masalah tersebut dengan teman terlebih dahulu agar yang kita ceritakan itu bisa memperoleh masalah yang sangat yang sangat yang sangat bisa kita bedah. Kemudian aktualitas opini. Nah, yang dimana aktualitas opini ini yang pertama itu berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, terus unjuk rasa dan lain sebagainya. Yang kedua itu harus yang namanya aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional. Hari misalnya itu hari hari tanpa asap atau hari tanpa asap rokok, terus hari pramuka, terus hari Natal, Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada proses penulisan artikel yang dimana ada 3 tahapan dalam kegiatan menulis artikel. Sebagai yang pertama itu para penulisan, yang kedua penulisan, dan yang ketiga itu pasca penulisan. Itu adalah tahapan-tahapan dalam proses penulisan artikel. Kemudian ada juga yang namanya jenis artikel. Nah, teman-teman, seringkali kita tidak tahu tentang jenis artikel. Yang pertama itu kita harus yang namanya tahu tentang artikel pengetahuan populer. Jadi artikel ini dapat dibaca siapa saja dan bersifat menarik dan mudah dimengerti. Ini artikel tentang pengetahuan populer. Kemudian yang kedua itu artikel penuntun praktis atau guideline. Yaitu artikel ini memberi petunjuk terkait misalnya merawat kecantikan, kiat sukses, mengolah keuangan, menolong korban, dan lain sebagainya. Terus apalagi yang ketiga itu ada artikel politik. Nah, yang dimana ini artikel yang siapapun dapat menyoroti persoalan tentang dimensi politik. Misalnya, penulisan dapat menginterpretasi permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu artikel olahraga. Nah, teman-teman, artikel olahraga ini adalah artikel yang paling disukai oleh banyak orang. Kenapa begitu? Karena penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga termasuk gosipnya. Dan ini sangat menarik ketika anak muda yang membacanya. Nah, kemudian ada juga artikel kebudayaan, yang dimana artikel ini untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan. Nah, itu. Nah, ada juga resensi. Nah, yang dimana resensi itu yang pertama kita harus penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, kemudian ada pembahasan, penilaian, rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Itu adalah resensi, tahap-tahap resensi. Kemudian ada struktur, yang dimana yang pertama itu kita harus tahu yang namanya identitas buku ya. Dan dalam identitas buku itu ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, terus tahun terbit edisi, terus harga, itu dalam identitas buku. Kemudian ada juga isi buku, terus bab, subbab, subbab, sistematikanya. Bisa dilihat itu dalam kurung itu kita bisa digaris besari oleh sistematika. Kemudian menjelaskan isi, terus struktur buku itu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian ada rekomendasi. Nah, praktik resensi yang pertama itu harus yang namanya judul, dimana judul ini harus disesuaikan dengan isi buku, maksimal 8 kata dan ada kata kunci. Nah, seperti itu. Yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada refleksi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kita akan menjelaskan di next learning journal berikutnya. Untuk terakhirnya itu kita seperti biasa foto bersama untuk dokumentasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.